just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Puji Tuhan, Shalom seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini dengan anugerahnya, dengan kasih setianya, kita boleh sama-sama beribadah kembali di rumah kita masing-masing. Ya, kita yakin bahwa Tuhan senantiasa terus memelihara, terus menyertai seluruh kehidupan kita. Amin. Mari saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Kita menyatakan pujian kita kepada Tuhan pagi hari ini. Saya ajak semua untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur untuk kasih-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami. Kami meyakini Tuhan, jika kami saat ini ada, ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bapa, biar kami mau naikkan pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Mari kita datang dengan penuh sukacita, datanglah ke bait-Nya. Mari semua kita bersukacita nyanyi buat Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya
bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Biar sungguh pagi hari ini kita meresapi, merenungi betapa besar anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, sebab besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebab kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami terus ada untuk menyenangkan Engkau. Ya Tuhan, terima kasih. Kita mau katakan pujian ini bersama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ya Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar
karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Biar hati kami dipenuhi dengan rasa syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau belajar daripada kebenaran-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau menyiapkan setiap hati kami ya Tuhan. Supaya kami siap menerima apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Berkati, urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan sampaikan firman-Mu. Biar kiranya setiap perkataan, setiap apapun yang disampaikan Tuhan, jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau terima firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan oleh Tuhan Yesus. Saya berharap saudara-saudara sehat-sehat semuanya dan dilindungi oleh Tuhan Yesus dari segala penyakit dan kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh karena pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih belum selesai. Pada minggu lalu disampaikan firman Tuhan mengenai mengelola keuangan di masa pandemi. Nah, berita utamanya adalah dua hal, yaitu yang pertama, cukupkanlah apa yang ada padamu. Dan yang kedua, mengenai tujuan hidup atas keuangan kita. Nah, hari ini ya, tatkala situasi yang tidak biasa dan sangat sulit, kalau kita berbicara mengenai keuangan, kondisinya sangat kontradiksi ya, karena banyak sekali orang mengalami kesulitan di dalam hal finansial. Tetapi Tuhan itu ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, Tuhan sangat concern kepada keuangan. Mengapa? Nah, kalau kita baca di dalam fakta di dalam Alkitab, ya, di sana tertulis ada 16 dari 38 perumpamaan Yesus itu berkaitan dengan uang. Artinya 42% dari perumpamaan itu berkaitan dengan uang. Pertanyaannya kenapa? Lalu yang kedua, 1 dari 10 ayat di dalam perjanjian baru itu berkaitan juga dengan keuangan. Dan yang ketiga, ini yang menarik juga ya, Alkitab itu memiliki 500 ayat mengenai berdoa. Dan kurang dari 500 ayat mengenai iman, tapi memiliki 2000 ayat mengenai uang dan harta. Artinya apa? Di sana ada 4 kali lipat lebih banyak dari hal berdoa dan iman. Nah, karena Tuhan itu mau melihat bagaimana respon seseorang terhadap harta itu menjadi satu hal yang paling penting, salah satu hal yang paling penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, di dalam terjemahan King James Version ya, disebutkan mengenai uang itu sebanyak 133 kali dan kekayaan 90 kali. Dan Alkitab itu membahas banyak aspek dari hal-hal subjek seperti ini. Dan ini adalah mengenai perspektif yang serius terhadap iman percaya kita. Nah, di sana juga kita mungkin bisa bertanya-tanya. Nah, pertanyaannya ini adalah yang sebenarnya tidak perlu dijawab atau kita sebut pertanyaan retoris. Yang pertama, pernahkah terpikirkan oleh saudara termasuk saya, apa kata Alkitab tentang uang atau harta kita? Pertanyaan kedua, apakah Tuhan benar-benar peduli dengan dompet dan rekening bank kita? Yang ketiga, apakah keuangan pribadi kita berarti bagi Tuhan? Nah, salah satu tipuan setan yang paling jitu adalah pemikiran bahwa kebahagiaan itu terletak pada hal-hal material. Kita pasti pernah dan bahkan sering mengimajinasikan, oh betapa enaknya kalau saya memiliki harta yang begitu banyak.
Kadang-kadang kita suka memikirkan, wah enak kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, kemanapun saya mau. Saya enak sekali kalau punya rumah yang besar. Saya punya mobil yang mewah-mewah. Saya bisa makan di restoran-restoran yang enak. Nah, ini adalah tipuan-tipuan iblis yang suka datang secara sengaja maupun tidak sengaja. Dia seperti anjing yang menggonggong di tengah jalan, membujuk setiap orang yang lewat, datang, sembah aku, beli, jual, dapat keuntungan, dan miliki. Itu membuat Anda jadi bahagia. Nah, saudara-saudaraku, meskipun kita telah diselamatkan, kita ini tidak bebas dari sasaran setan atau dari virus materialisme. Jadi bukan hanya virus corona yang bisa membuat orang tidak bebas kena virus, tapi virus materialisme ini juga sangat berbahaya. Dia seperti suatu wabah yang bisa menjangkiti setiap sudut, mulai dari misalnya yang paling gampang hari-hari di rumah, mulai dari televisi, mungkin kalau sekarang digital sosmed, bisa juga melalui pesan-pesan yang indah, gambar-gambar, mungkin dari teman dan sebagainya. Nah, jadi kita diingatkan oleh Tuhan ya untuk berjaga-jaga. Kalau tidak, kita akan dipakai fokus hidup kita untuk melayani setan secara perlahan-lahan. Nah, di dalam mengelola berkat ini, ya, kita perlu diberi kuasa. Nah, makanya judul khotbah kali ini adalah diberi kuasa untuk mengelola keuangan. Nah, di dalam pengkhotbah 6 ayat 2 dikatakan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu, nah ini ya, orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi jelas Tuhan berikan firman-Nya. Jadi orang kalau tidak diberikan kuasa, orang jungkir balik, kepala taruh di kaki, kaki taruh di kepala. Orang bekerja cari uang, harta benda, tapi dia tidak diberikan kuasa untuk menikmatinya. Nah, kuasa di dalam bahasa Yunani disebut dunamis. Dunamis itu menjadi dinamis atau kata dinamit. Artinya dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, dahsyat. Nah, kalau dalam konteks pengkhotbah 6 ayat 2 ini, ya, diberikan kuasa artinya adalah orang-orang yang diberi kemampuan untuk setia di dalam mengelola harta, karena orang-orang tersebut memiliki kapasitas hati yang memadai sesuai dengan takaran yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu memberikan kuasa kepada orang siapa yang dia mau kasih. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Saya mendapatkan WhatsApp cukup bagus. Dia mengatakan, kalau Tuhan sudah memberikan, tidak ada satupun orang yang bisa mengambilnya. Apabila Tuhan sudah mengambilnya, tidak ada satupun orang yang bisa memintanya. Nah, ini harus dipahami dan harus dimengerti oleh kita. Nah, uang itu adalah perkara kecil di mata Tuhan, sesuai dalam Lukas 16 ayat 10. Kenapa? Disebutkan di sana, setialah dalam perkara, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Tuhan ini lagi sedang berbicara mengenai uang atau harta benda. Nah, pertama, karena uang itu tidak bisa membeli dan memberi kebahagiaan. Yang kedua, uang juga tidak bisa memberikan hidup yang kekal atau makna hidup yang sejati. Saya berikan beberapa ayat
Bapak Ibu boleh periksa ayat-ayat tersebut. Nah, uang juga bisa memperlihatkan hubungan kita dengan Tuhan melalui apa? Sikap kita terhadap uang tersebut. Nah, sekarang saya memikirkan apa yang menjadi satu standar Tuhan, mengapa orang diberikan sesuatu yang lebih atau diberikan kuasa yang lebih. Nah, saya mencatat paling sedikit ada 4. Nah, di sini saya juga belajar, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian juga belajar. Yang pertama yaitu kita harus memiliki motivasi yang benar. Yang pertama memiliki motivasi yang benar, yaitu menyadari bahwa Allah adalah sumber berkat dan pemilik berkat. Itu ada di dalam Ulangan 8 ayat 18. Nah, di sini seringkali bahwa kita ini merasa berkat yang diterima oleh kita adalah milik kita. Nah, ini yang menjadi sebuah kekeliruan, ya. Dan disebutkan juga di dalam Imamat 25 ayat 23, Allah itu adalah pemilik. Dikatakan Allah adalah pemilik. Kita dianggap sebagai orang asing dan pendatang. Jadi sangat jelas firman Tuhan. Memiliki motivasi yang benar yang ketiga, kita tidak mencintai uang. Maksudnya apa? Kita itu terlepas dari segala belenggu yang mengikat kita, apapun termasuk harta dan benda. Banyak ikatan-ikatan yang bisa dilepaskan. Mungkin banyak orang bisa terlepas dari merokok. Orang terlepas ikatannya dari narkoba. Tapi ada banyak sekali orang itu tidak bisa terlepas dari jeratan ikatan cinta uang. Dan ini tidak mudah. Nah, kualifikasi yang kedua yang diminta Tuhan yaitu kita memiliki kecakapan dalam mengatur atau mengelola uang. Di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 33, ini disebutkan begini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Saya berpikir yang berbicara ini adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus itu tidak anti terhadap perencanaan. Karena banyak orang Kristen itu pasrah menghadapi kesulitan hidup. Wah, terserah Tuhan saja. Padahal Tuhan sendiri berkata di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 33. Kita disuruh membuat anggaran biayanya. Lalu juga di dalam ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jadi Tuhan Yesus sangat jelas sekali disuruh berhitung kita. Bukan sekedar memasrahkan masa depan kita kepada Tuhan. Lalu di ayat yang terakhir, di ayat ke-33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Nah, dia lagi sedang berbicara mengenai perencanaan dan keuangan. Jadi kalau ada orang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya termasuk hartanya, dia tidak dapat menjadi murid Kristus. Ya. Kiranya Tuhan mencerahkan kita dalam hal-hal mengatur dan mengelola keuangan. Yang ketiga, menjadi orang yang mengejar tanggung jawab. Orang itu yang sering saya temui, yang dia kejar adalah harta benda atau uangnya atau prestasi kerjanya. Tapi dia tidak mengejar tanggung jawabnya. Maksudnya begini,
orang itu konsentrasi pada tanggung jawab apa yang diberikan kepada dia, sehingga apapun yang menjadi tanggung jawab itu dia bisa membuktikan bahwa kerja dia itu adalah sudah selesai, sesuai dengan perintah. Ya. Nah, ini kita berbicara di dalam Matius 25 ayat 21 sampai 23, yaitu perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang diberikan 1 talenta, ada orang yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta. Ada yang berpikir, oh kok Tuhan tidak adil? Kenapa ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2 dan diberikan 1? Karena Tuhan melihat kapasitas orang tersebut. Dari 5 talenta yang diberikan kepada orang yang pertama, dia mendapatkan 5 talenta berikutnya. Jadi dia punya 10 talenta. Yang memiliki 2 talenta, dia mendapatkan 2 talenta lagi, menjadi 4 talenta. Sedangkan yang mendapat 1 talenta, dia simpan. Sehingga talentanya tetap 1 talenta. Nah, di sini terlihat sekali Tuhan memperlihatkan mengenai tanggung jawab. Makanya dikatakan kepada yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta, dia katakan, sabaslah hambaku. Kamu telah setia dalam perkara-perkara kecil. Ya, akan kuberikan lagi tanggung jawab yang lebih besar. Nah, kualifikasi yang keempat, yaitu menabur jangan pernah berhenti, ya. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6, banyak orang menerima berkat dari Tuhan, lalu dia menghabisi untuk dirinya. Jadi tidak ada benih yang dia tabur. Saya mau kasih tahu sama bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, ada 3 hal. Apabila Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak menabur dan Bapak Ibu mau menuai, itu orangnya cuma 3. 1 adalah pemalas, 2 adalah pencuri, yang ketiga orang itu selalu berkekurangan dan jadi pengemis. Ya. Karena di dalam kita menabur benih, pasti suatu saat kita akan menuai. Kalau hari ini kita ada, ini adalah taburan kita pada masa-masa yang lalu. Jadi tidak mungkin kita tidak menabur, kita mau menuai. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, makanya tadi saya katakan, kalau kita tidak menabur tapi kita mau menuai, kita bisa saja jadi pencuri. Karena tidak ada benih yang ditabur. Ya. Nah, dikatakan di dalam Mazmur 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Di ayat ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, jadi kualifikasi Tuhan yang keempat, kita harus terus menabur benih. Nah, menabur benih, di mana kita menabur benihnya? Ya, nanti saya akan sampaikan ya di dalam poin berikutnya. Nah, saya punya catatan penting untuk diingat oleh kita, artinya Bapak Ibu saudara sekalian dan saya juga. Banyaknya uang dan harta pada seseorang bukanlah tolak ukur perkenan Tuhan kepada manusia itu. Ataupun kalau dia memiliki sedikit harta, merupakan sebuah kutuk kepada orang tersebut. Ya, jadi walaupun hartanya banyak, itu bukan berarti Tuhan lebih berkenan kepada dia. Bahkan di dalam beberapa ayat di Alkitab dikatakan, ya, itu malah orang kaya susah sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam perumpamaan, ya, ada orang kaya merasa kurang, dia membuat lumbung. Lalu Tuhan berkata kepada orang itu, hari ini juga
kamu akan cabut nyawanya. Buat siapa hartamu itu? Wah, ada yang ngomong nyeletuk. Ah iya, jelas buat anaknya, buat cucunya dan sebagainya. Nah, ini yang dikatakan oleh pengkhotbah 6 ayat 2. Orang itu memiliki harta kekayaan yang luar biasa, tapi dia tidak diberikan kuasa untuk menikmatinya. Lalu dia mati dalam kesia-siaan. Ini adalah hal yang sangat pahit. Ya. Lalu ada juga orang yang mengeluh. Oh Tuhan, kenapa saya jadi orang miskin? Dosa apa saya? Saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan tidak pernah mengukur perkenanannya oleh karena banyaknya harta atau sedikitnya harta. Ya, ini harus diingat terus. Dan ini juga menjadi hal yang paling mendasar di dalam hati dan batin saya. Ya, kalau ada orang diberkati, tidak boleh memegahkan dirinya. Nah, sekarang saya bergeser ke hal-hal teknis di dalam mengatur uang atau harta. Ya, jadi kita belajar bertanggung jawab. Yang pertama, mengenai tanggung jawab perencanaan. Perencanaan keuangan adalah sesuatu yang alkitabiah. Ya, saya ingetin lagi nih sama kita semua termasuk saya. Perencanaan keuangan adalah sesuatu yang alkitabiah. Supaya apa? Supaya kita jangan terjerat dalam ilah materialisme. Nah, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita tadi kan di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 33 mengenai perencanaan, membuat anggaran. Nah, artinya apa? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, nah ini paling mudah di dalam rumah tangga atau mungkin yang masih jomblo ya. Pertama, duduk dahulu buat perencanaan keuangan keluarga dan pribadi. Nyebutnya cash in cash out. Nah, kalau saya di kantor itu selalu berhitung mengenai berapa uang yang saya terima dan berapa kewajiban saya yang harus saya bayarkan kepada para pihak. Disebut namanya cash in dan cash out. Minggu lalu Pak Tio menyampaikan, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Lalu yang kedua, cukupkanlah apa yang ada padamu. Di dalam Ibrani 13 ayat 5. Yang ketiga, mengucap syukurlah dengan penghasilanmu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Banyak orang suka mengeluhkan, bersungut-sungut. Dosa yang paling dibenci salah satunya adalah dosa bersungut-sungut. Seperti orang Israel pada waktu dia dalam perjalanan ya menuju tanah Kanaan dari tanah Mesir, diberikan mana, lalu mana itu dianggap sepi. Diberikan burung puyuh, itu pun tidak memuaskan mereka. Janganlah kita memiliki sifat yang sama dengan mereka. Yang keempat, belilah barang sesuai dengan kebutuhan, bukanlah keinginan. Nah, banyak orang kemampuannya 100, lalu berusaha belajar mau cicil-cicil. Cicilannya itu 40-50% dari penghasilannya. Waktu bulan pertama, bulan kedua masih sanggup, bulan ketiga mulai keteteran. Lalu dia berhutang, lalu dia tidak bisa bayar, dia hutang ke orang yang lain. Berhutang lagi ke orang yang lain, gali lubang, tutup lubang. Jadi, tanpa perencanaan yang didasarkan nilai dan tujuan prioritas Alkitab, uang itu bisa menjadi tuan yang jahat, tapi dia bisa menjadi hamba yang baik. Ya. Kemudian
Perencanaan keuangan harus dilakukan di dalam ketergantungan pada perintah Tuhan. Ya. Kemudian saya lanjutkan tanggung jawab berikutnya, yaitu tanggung jawab untuk menabur dan pelayanan. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita harus ingat, di dalam Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ada yang menafsirkan, muliakan Tuhan dengan hartamu itu artinya dia menyampaikan pengorbanan hartanya itu kepada Tuhan melalui kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pelayanan Tuhan. Lalu dikatakan juga di situ ada buah sulung. Saya mengatakan buah sulung itu bisa saja penghasilan pertama kita, tapi itu bisa juga menyatakan prioritas. Siapa yang kita prioritaskan pada saat kita menerima berkat Tuhan? Nah, di sini kita harus menabur. Kepada siapa? Kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya belum pernah melihat orang yang membantu pekerjaan pelayanan Tuhan, hidupnya itu ngeblangsek kalau bahasa Betawinya. Malah kita diberkati secara luar biasa. Tapi harus diingat ya, kita memberikan kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan kembali, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Lalu kita juga harus menabur kepada orang-orang yang seiman. Di dalam Galatia 6 ayat 6, kita mesti berbuat baik ya kepada orang-orang miskin, kepada janda-janda dan yatim. Nanti pada saatnya kita akan menuai hasilnya. Karena apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Tanggung jawab berikutnya adalah kita mesti disiplin dan konsisten. Kita juga bisa mendisiplin diri dengan cara satu, misalnya kalau saya dan istri kita sepakat, setiap pengeluaran kita catat. Kita catat, supaya kita tahu kemana itu larinya. Anggaran-anggaran mana yang itu kelihatannya terlalu besar, yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, kita bisa memangkas kebutuhan dan mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Kalau hari ini saya memiliki penghasilan misalnya 5 juta. Saya misalnya bayar persepuluhan 500 ribu. Saya bayar uang kontrakan 500 ribu. Sisa uang 4 juta. Lalu saya memiliki hati kepada orang-orang lain 10% lagi dari total penghasilan saya. Dipotong 500 ribu. Tersisa uang 3.500.000. Lalu saya membuat daftar. Kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan rutin. Lalu saya juga mencatat mana yang merupakan kebutuhan-kebutuhan insidentil. Lalu nanti saya cocokkan di dalam implementasi hari demi hari. Yang ketiga, tanggung jawabnya kita harus konsisten. Jangan baru minggu pertama saya rajin rutin. Minggu kedua udah mulai malas-malas. Akhirnya apa? Kita kehilangan momentum. Ya. Jadi kejujuran keuangan merupakan aspek penting dalam pertumbuhan rohani. Itu bisa baca dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Tapi pertumbuhan rohani itu membutuhkan disiplin. Nah, banyak nih kita kan diajarin disiplin ya. Disiplin berdoa, disiplin membaca firman, disiplin berbuat baik. Ya. Tanggung jawab berikut yaitu mengenai tanggung jawab bekerja.
Bekerja adalah perintah Tuhan. Itu ada di dalam Efesus 4 ayat 28 dan 2 Tesalonika 3 ayat 10. Bahkan dikatakan, jika orang tidak mau bekerja, janganlah orang itu makan. Jelas perintah Tuhan itu. Jadi kalau orang-orang pemalas yang nggak mau kerja, jangan makan. Nah, salah satu cara Tuhan menyediakan kebutuhan kita adalah melalui bekerja. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Kita bisa menabur ke tempat-tempat lain dengan membantu orang lain. Ya, bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab. Ya. Nah, dari apa yang saya sampaikan, saya bisa menyimpulkan ada 10 hal. Apabila orang ingin diberikan kuasa oleh Tuhan di dalam mengelola uang atau berkat. Yang pertama, minta kuasa Roh Kudus untuk memimpin diri kita dalam mengatur keuangan kita. Kita libatkan Roh Kudus, ya, bukan menggunakan logika, apalagi menggunakan khawatir kita. Yang kedua, tidak ada yang bisa melayani 2 tuan. Ini harap diingat. Makanya kenapa sampai ada 200 ayat mengenai keuangan. Tuhan melihat ini potensi ancaman dari manusia, yaitu dia mencintai uang, lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nah, jadi rival Tuhan yang paling berat adalah mengenai uang. Jadi kata-kata Yesus sangat lugas ketika dia mencatat secara langsung mengenai di mana prioritas kita seharusnya dan yang mana Tuhan yang paling pertama harus kita hormati. Yang ketiga, muliakanlah. Mohon maaf ya. Yang kedua, muliakan Tuhan dengan harta kita. Di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ya. Yang ketiga, waspada akan cinta uang. Karena apa? Karena akar segala kejahatan itu ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kemudian saya juga pernah berbicara, ngobrol-ngobrol sama orang. Wah, ini saya dapat uang dari hasil judi. Makanya saya tambahkan di situ. Jauhi uang kotor. Karena di dalam Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Tuhan itu mau kita menghasilkan uang melalui kerja keras dan kejujuran. Kalau boleh saya tambahkan dengan tanggung jawab. Ya, bukan dengan mengkombinasikan penghasilan kita dengan uang kotor. Kemudian yang kelima yaitu jangan terburu-buru ingin menjadi kaya. Banyak orang berupaya sedemikian rupa bagaimana dia cepat menjadi kaya, gila kerja, merugikan orang gak apa-apa malah, injek orang kanan kiri. Bahkan dia mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarga, bahkan mengorbankan jiwa dia. Ini tidak boleh terjadi oleh kita semua. Yang kelima apa keenam ini? Kejujuran adalah kebijakan terbaik.
Ya. Lebih baik orang miskin bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Jadi di mata Tuhan, ini dalam perspektif Tuhan ya, dia melihat itu orang bersih nggak dia kelakuannya, bukan banyaknya atau sedikitnya harta. Karena bagi Tuhan, harta ini tidak ada nilainya. Karena di dalam Amsal 22 ayat 1 dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Nah, saya juga bisa simpulkan, karena tadi kita diajar mengenai menabur. Janganlah kita menjadi kikir. Karena kemurahan hati atau murah hati adalah salah satu buah roh yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Kemudian jadilah orang yang setia. Ya, setia dalam perkara-perkara kecil ini adalah masalah uang. Apa yang menjadi bagian kepada Tuhan harus diberikan kepada Tuhan. Apa yang perlu diberikan kepada pemerintah harus dibayarkan kepada pemerintah. Apa yang diperlukan untuk memberi kepada orang lain harus diberikan kepada orang lain. Ya. Kemudian bantulah orang lain, itu menjadi sebuah gaya hidup kita. Bagaimana kasih Allah bisa tetap di dalam diri kita ya apabila kita tidak mengasihi orang yang dilihat. Itu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Kemudian jadilah rendah hati. Sekalipun kita diberkati dengan banyak sekali harta benda dan sebagainya, kita mesti ingat bahwa semua itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan belum pernah memindah tangankan kepada kita. Kita hanya pengelola saja. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa harta kita tidak bisa membeli sorga. Di dalam Amsal 11 ayat 4 dikatakan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ini luar biasa ya. Sebuah penyingkapan yang disampaikan Salomo melalui Amsal, bahwa pada hari kemurkaan, harta itu tidak berguna. Tapi kebenaranlah yang menyelamatkan orang itu, melepaskan orang itu dari maut. Ya, kita belajar supaya kita terus diberi kuasa oleh Tuhan sesuai dengan kadar dan hak prerogatif yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang yang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, ya, saya sangat yakin, saudaraku, kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Ya, berkat itu bisa berupa teguran, saudaraku, satu peneguhan, atau firman itu mau memperbaiki kita menjadi lebih baik lagi di dalam cara kita mengelola uang, saudaraku, ya. Sebab kalau kita dipercaya untuk mengelola uang, itu sebuah kehormatan, saudaraku, ya. Sebab tidak semua orang dipercaya untuk bisa mengelola, ya, punya semua tapi tidak bisa menikmati. Nah, saudaraku, mungkin yang ada pada kita nggak terlalu banyak, saudaraku, ya, tetapi kita bisa menikmati, kita bisa mengelola dengan baik, mengelola secara benar sesuai firman Tuhan, saudaraku, ya. Jadi saya mau mengingatkan lagi, saudaraku, cara kita mengelola uang itu menunjukkan siapakah sesungguhnya jati diri kita, ya. Siapakah yang paling utama dalam hidup kita? Siapakah yang paling kita kasihi? Siapakah yang paling kita hormati, saudaraku, ya. Dan cara kita mengelola uang juga sesungguhnya menunjukkan apakah tujuan hidup kita, ya.
Jadi minggu lalu kita sudah mendengar bahwa tujuan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah, ya, sehingga harta benda yang Tuhan percayakan menjadi bagian dari tujuan hidup kita. Jadi uang di tangan kita itu punya tujuan untuk menjadi sarana mengabdi kepada Tuhan, sarana untuk menjalankan misinya di dunia ini, ya. Saudaraku, kita hanya akan merasa puas, ya, di dalam menggunakan uang kalau penggunaannya itu benar sesuai dengan firman Tuhan, ya. Yakinkan hati saudara bahwa apa yang saudara sudah dengar adalah sesuatu yang penting buat kita semua, ya, buat saudara dan kita semua, saudaraku, untuk mempraktekannya, ya. Tuhan kiranya menolong kita. Kita izinkan firman Tuhan menyelidiki hati kita, dan mari kita sebelum akhiri pertemuan kita hari ini, saudaraku, kita akan menaikkan satu pujian, saudaraku, satu pujian permohonan, ya, agar Allah sendiri menyelidiki hati kita dan Dia menolong kita untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang Dia kehendaki. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, oh, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu, ya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, oh, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, oh, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran yang telah kami dengar hari ini. Ajar kami setia dalam perkara-perkara kecil sebagai satu landasan untuk kami bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang besar. Kami percaya yang terpenting dalam hidup ini adalah hubungan kami dengan Engkau, bukan uang, ya Tuhan.
tetapi uang Engkau pakai menjadi sarana untuk menguji hati kami. Iya, Tuhan. Apakah kami bisa menjadi orang yang tetap dapat dipercaya? Iya, benar Tuhan. Siapakah yang paling kami kasihi selama kami ada di dunia ini? Pertetapkan hati kami. Uang bukanlah tujuan dalam hidup kami. Uang hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang Kau berikan kepada kami, yaitu mengabdi kepada Engkau dengan menjalankan misimu di dunia ini, membawa jiwa-jiwa masuk di dalam kerajaan Allah. Amin. Meteraikan firman-Mu oleh Roh-Mu di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri pertemuan ibadah kami, kami teringat pertama-tama bagi saudara-saudara kami yang sakit hari ini. Jemaat Tuhan, Tuhan tolong mereka. Apapun keadaan mereka, bagaimanapun keadaan mereka juga, Tuhan beri mereka kekuatan. Justru melalui sakit mereka, mereka dibawa untuk makin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Baik yang diopnam di rumah sakit, baik yang di rumah. Kuatkan mereka semua. Apa yang terjadi tidak pernah kebetulan. Tuhan sedang melatih iman mereka. Biar dengan kekuatan yang daripada Allah sendiri, mereka boleh menyerahkan hidup mereka sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan kami sepakat berdoa bagi kesembuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka. Juga bagi semua orang yang ada di kota kami yang sedang menderita sakit, khususnya yang terpapar dengan COVID-19. Tuhan tolonglah mereka ya Tuhan. Biar tidak lebih banyak lagi yang meninggal, tapi justru lebih banyak yang mengalami kesembuhan ya Tuhan. Tolong pemerintah kami, pemerintah daerah, pemerintah provinsi DKI Jakarta ini yang akan menerapkan PSBB secara ketat. Biar itu semua didukung oleh warga DKI ya Tuhan. Juga berkati pemerintah pusat dengan seluruh kebijakannya menyangkut kebijakan ekonomi yang sangat krusial hari-hari ini. Di atas semuanya itu adalah hal kesehatan ya Tuhan. Tuhan tolonglah, tolong bangsa kami Tuhan. Kami tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Kalau kami boleh bermohon, mari Tuhan kuatkan kami. Di tengah pandemi ini gereja boleh menjadi berkat. Dan orang boleh melihat terang Tuhan bersinar di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dengan pengharapan ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terimalah berkat, limpah rahmat dari Bapa kita di sorga, cinta kasih-Nya yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pemeliharaan, penghiburan, pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati oleh Tuhan berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur.